Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada? Mimbar Akademik kembali hadir bersama saya, Tia Aya. Selamat datang di Mimbar Akademik, ruang diskusi inspiratif yang membahas tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga isu penting yang relevan di kehidupan kita saat ini. Hari ini kita mengangkat tema yang sangat dekat dengan dunia akademik dan juga profesional, yaitu seberapa penting public speaking di masa depan. Seperti kita tahu bahwa dunia kerja di masa depan sangat menuntut kemampuan komunikasi yang sangat kuat. Public speaking bukan lagi sekedar kemampuan tambahan, tetapi juga sebagai soft skill paling utama di dunia kerja saat ini. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dinar Ayu Chandra Agustin. Selamat datang Ibu di Mimbar Akademik kali ini. Terima kasih. Oke, bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat, semangat. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Ibu, sudah siap untuk kita ajak diskusi nih di Mimbar Akademik kali ini? Siap, gas. Oke, ya. Alhamdulillah. Oke, baiklah sekarang mari kita langsung masuk ke acara diskusi. Saya juga sudah nggak sabar nih ingin mendengar pandangan dari narasumber kita. Oke, kalau kita lihat sekarang nih Ibu ya, hampir semua bidang pekerjaan dan aktivitas itu menuntut orang untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, entah itu sekedar presentasi ataupun memimpin rapat dan juga bahkan berbicara di forum yang lebih besar. Nah, ini menjadi diskusi awal kita. Ibu Dinar bisa menjelaskan nih, apa sih itu public speaking dan juga mengapa keterampilan ini dianggap penting di dunia sekarang ini. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Tia Aya atas kesempatan dan juga pertanyaannya. Kalau ditanya apa sih public speaking itu dan seberapa penting di masa sekarang, secara definisi ya, kalau mudahnya public speaking kan artinya bicara di depan publik. Betul. Tapi public speaking bukan hanya sekedar berbicara gitu, bukan. Yang penting ngomong nih. Lebih kepada ngomong yang penting supaya apa yang kita sampaikan, baik itu pesan ya, bisa berupa ide, gagasan, kemudian informasi dan lain sebagainya, itu bisa kita sampaikan secara sistematis, terstruktur, dan bisa diterima oleh audiens. Gitu. Nah, supaya bisa diterima oleh audiens itu, banyak sekali faktor atau elemen yang mempengaruhi. Jadi tidak hanya kita berbicara saja gitu ya, tetapi juga memperhatikan nih seperti apa materi yang akan kita sampaikan, memperhatikan juga venue atau panggung misalkan yang akan digunakan sebagai acara itu bagaimana, memperhatikan juga audiens kita nanti seperti apa nih, supaya pesan yang kita rancang dan cara yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan itu bisa mencapai tujuan kita. Nah, tujuannya juga banyak ya, bisa tadi informasi, persuasi, dan lain sebagainya. Dan kalau ditanya penting atau tidaknya, penting sekali ya teman-teman ya, melihat perkembangan teknologi seperti saat ini itu menuntut kita untuk bisa berkomunikasi dengan efektif pada audiens, salah satunya melalui public speaking, seperti itu. Oke, nah kalau kita bisa flashback sedikit ya Ibu ya, kalau public speaking itu dulu mungkin identik dengan pidato-pidato di acara yang formal, tapi karena sekarang itu adanya media digital, jadi seperti ada TikTok, kemudian podcast, Instagram, YouTube, dan lain-lain, public speaking ini bisa muncul dengan banyak bentuk baru nih Ibu. Nah, jadi tidak hanya soal pidato di depan podium, tetapi juga bagaimana menjalin komunikasi di depan layar, seperti itu. Nah, dari pandangan Ibu Dinar sendiri, bagaimana perkembangan kebutuhan public speaking dari masa ke masa, terkhususnya di masa digital seperti saat ini? Oke, pertanyaannya luar biasa ini ya. Jadi di era yang serba digital seperti saat ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang menuntut kita untuk terus beradaptasi gitu. Salah satunya ya di dunia public speaking ini. Kalau dulu public speaking itu identiknya bicara di forum-forum yang formal, seperti sambutan kepresidenan, kemudian forum-forum yang besar seperti ceramah, khutbah, dan sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan banyak sekali perkembangan teknologi, mengalami perluasan nih public speaking ini ya, mengalami perluasan di mana
tidak hanya terbatas pada panggung dan podium, tetapi juga melalui platform-platform digital. Seperti yang sekarang ini kita lakukan gitu ya. Betul. Ini apa maksudnya talk show ya? Iya betul Bu. Seperti talk show ini membutuhkan kemampuan public speaking antara saya sebagai narasumber dan Anda sebagai pembicara, sebagai pembawa acara gitu ya. Jadi perlu sekali. Dan perkembangannya lagi kalau di masa lalu ya, public speaking itu fokusnya pada gesture dan kontak mata pada audiens secara langsung. Kalau seperti ini tantangannya bertambah. Jadi kita tidak hanya berdua saja nih komunikasinya, tapi juga mewakili kamera-kamera ini mewakili audiens yang ada di rumah. Jadi sebagai pembawa acara dan juga narasumber, kita tidak hanya fokus pada kita berdua nih, tetapi juga pada audiens melalui kamera-kamera ini. Jadi tantangannya membangun koneksi. Iya betul Ibu. Seperti itu. Oke. Jadi kita juga membangun bagaimana bisa komunikasi di hadapan layar gitu ya. Dan pesan itu tersampaikan kepada audiens seperti itu Ibu ya. Oke, wah. Menarik sekali penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Dinar tadi. Kita lebih paham nih tentang dasar-dasar public speaking. Tapi tidak berhenti sampai di situ Ibu. Karena tentu saja ada tantangan lain yang dialami mahasiswa ataupun generasi muda saat ini ketika berbicara di depan umum. Seperti itu. Nah, masih banyak orang yang berpikir kalau public speaking itu hanya dibutuhkan oleh profesi-profesi tertentu seperti MC, kemudian dosen dan juga politisi. Nah, padahal public speaking itu adalah kemampuan berbicara yang dibutuhkan oleh semua orang, Ibu. Nah, termasuk mahasiswa, kemudian karyawan dan juga entrepreneur. Nah, menurut Ibu Dinar sendiri, apakah public speaking ini kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang ataukah hanya sebagian dari profesi-profesi itu tertentu, Ibu? Oke. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, apakah hanya sebagian orang atau yang memiliki profesi tertentu atau setiap individu? Jawabannya wajib bagi setiap individu memiliki atau menguasai keterampilan public speaking gitu ya. Karena apa? Melihat dari tadi Mbak definisinya, kemudian perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, gitu ya, platform-platform digital yang banyak itu menuntut kita untuk bisa berkomunikasi secara lebih jelas kepada audiens, terutama di era digital, gitu ya. Banyak sekali contohnya seperti sekarang ini Gen Z kan preferensi profesinya sudah berbeda nih. Kalau zaman dulu mungkin ya pengen jadi politisi, pengen jadi dosen, pengen jadi guru dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah bergeser, jadi content creator, influencer, kemudian jadi pekerjaan sekarang ini gamers, streaming gitu ya. Nah itu sangat membutuhkan kemampuan public speaking. Tidak hanya itu saja, tapi profesi-profesi lain, bahkan tadi disebutkan ada entrepreneurship ya. Iya betul. Pengusaha-pengusaha baik yang sedang merintis atau yang sudah settle sekalipun gitu ya, butuh juga kemampuan public speaking untuk apa? Meyakinkan investor, kemudian untuk mempromosikan produknya, meyakinkan calon pembeli, pitching ide bisnisnya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa semua butuh. Even karyawan pun butuh gitu ya, yang misalkan bekerja dalam lingkup kecil. Ketika mereka akan presentasi, laporan, kemudian mereka akan rapat rutin atau rapat tahunan, rapat bulanan, itu kan membutuhkan kemampuan public speaking juga. Mahasiswa apalagi, yang sering presentasi nih di kelas, tidak hanya di kelas, kadang ada juga yang dikirim ke conference baik nasional dan internasional. Nah itu butuh sekali kemampuan public speaking. Jadi wajib bagi setiap orang. Oke. Bu, kalau dilihat nih ya, tadi kan berbicara tentang mahasiswa yang berpresentasi di kelas ya Bu. Banyak sekali mahasiswa yang berpresentasi di kelas tapi masih terlihat kaku, grogi dan bahkan lupa nih apa yang ingin disampaikan. Jadi terkesan pesan yang akan disampaikan itu kurang gitu Bu. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa sih kesalahan dari mahasiswa itu? Apa kesalahan yang dilakukan mahasiswa ketika berbicara di depan umum? Sampai mereka kurangnya rasa percaya diri dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya lebih suka menyebutnya bukan kesalahan ya, tapi yang masih berproses dan belum
belum mengetahui secara detail seperti apa berpublic speaking yang baik. Kesalahan-kesalahan itu atau kekurangan itu biasanya ya itu tadi yang disebutkan sama Mbak Aya. Yang pertama, ketika presentasi masih terlalu fokus nih dengan PowerPoint-nya, dengan slide gitu. Padahal kita bisa saja loh menyampaikan materi itu secara langsung disertai dengan body language atau gesture yang sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua itu biasanya grogi. Nah, kalau grogi ini adalah perasaan alami dari setiap individu. Bahkan tidak hanya mahasiswa nih, bahkan saya atau mungkin yang lebih expert dalam bidang public speaking itu masih kok merasakan grogi ya. Masih merasakan grogi. Tinggal bagaimana cara mengelola atau memanage groginya. Karena grogi ini tidak bisa dihilangkan. Betul Ibu, betul. Ya, hanya bisa di-manage gitu. Dan memanage grogi itu akan seiring berjalannya waktu. Semakin banyak jam terbang Anda gitu ya, semakin banyak jam terbang kita mengelola acara, mengelola atau berbicara dalam beberapa kesempatan, secara otomatis nanti akan terbentuk kepercayaan dirinya. Maka dari itu kalau ada kesempatan-kesempatan, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar gitu ya terkait dengan public speaking. Mungkin itu ya, grogi, kemudian masih terlalu fokus dengan PPT sehingga materinya tidak tersampaikan secara deskriptif, tapi hanya poin-poin saja yang ada di PPT. Dari menanggapi tentang Ibu tadi ya, katanya public speaking itu perlu adanya jam terbang gitu. Jadi untuk seluruh mahasiswa ataupun generasi muda saat ini, ketika kita punya kesempatan nih untuk berbicara di depan umum, kita ambillah kesempatan itu supaya kita juga punya pengalaman ya Bu ya tentunya. Kemudian juga jam terbang kita tambah ya Bu ya. Gitu untuk mengasah kemampuan public speaking kita kali ini, seperti itu. Jujur Bu, tadi sebelum briefing ini saya juga merasa deg-degan gitu Bu. Saya udah berusaha untuk belajar, kemudian aduh ini saya nanti berhadapan sama Ibu Dinar nih. Saya grogi. Sama, saya juga grogi nih berhadapan sama Mbak Tia ini ya. Tapi dengan cara saya melihat di panggung bagaimana di keadaan, dan oke lah ya, untung masih turunlah grogi saya gitu. Aman ya, aman lah Bu. Bu, membahas seperti topik tadi, seringkali mahasiswa atau anak muda itu lebih paham materi Bu, seperti itu. Jadi ketika berbicara lebih sudah paham materi, tapi ketika berbicara di depan umum itu merasa gugup, grogi, dan juga kadang ngeblank Bu. Nah padahal kalau dilatih dengan cara yang tepat, itu bisa menjadi bisa lebih percaya diri gitu loh Bu. Nah bagaimana cara praktis menurut Ibu Dinar bagi mahasiswa yang masih sering gugup dan masih sering grogi berbicara di depan umum gitu? Cara praktis ya, betul. Gen Z banget ya. Kalau Gen Z itu sukanya yang praktis-praktis gitu. Padahal semuanya butuh praktis. Gak apa-apa, karena saya juga Gen Z. Gitu ya. Jadi mungkin saya akan berikan cara yang praktis. Gen Z yang terjebak di tubuh orang dewasa, Mbak. Sama seperti Pak Purbaya ya, kata Pak Purbaya, Gen Z yang terjebak di tubuh orang dewasa. Jadi kalau ditanya cara praktis itu tidak ada cara lain selain mempraktekkan gitu. Betul. Jadi kalau misalkan mendapatkan kesempatan atau misalkan ya mau presentasi atau mau nge-MC atau mau podcast, mau talk show, ya kita simulasikan terlebih dahulu. Nah di simulasi itu kan ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Ini ada di buku saya, doakan sebentar lagi launching ya Mbak. Amin amin ya. Jadi ada 4 persiapan yang harus kita perhatikan bersama gitu supaya jalannya kegiatan berbicara kita depan publik itu menjadi lancar. Yang pertama ada persiapan mental. Nah, persiapan mental ini apa? Keyakinan diri. Kalau kita yakin, pasti akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita sudah mikirnya yang, aduh nanti gimana ya, deg-degan, nanti kira-kira aku dipandang seperti apa ya, OVT ya Mbak ya, overthinking. Nah itu mulai jangan fokus ke overthinkingnya, tapi fokus ke materi apa yang mau saya bawakan, gitu, kesiapan diri. Selain materi, yang perlu diperhatikan adalah penampilan. Nah, penampilan itu sangat menunjang sekali kepercayaan diri kita. Kalau kita nyaman menggunakan baju, enak menggunakan baju, kepercayaan diri kita juga akan meningkat.
Terus selain itu menguasai materi tadi ya, terus yang ketiga adalah persiapan vokal. Apalagi ketika presentasi harus diperhatikan, mana ya yang harus saya tekankan, bagian mana yang harus saya tekankan, bagian mana yang sepertinya ini sedikit saja deh disampaikannya. Kemudian vokal ruangannya seberapa, itu kita juga harus perhatikan apakah menggunakan peralatan atau tidak, clip on atau tidak, mic atau tidak gitu. Jadi ketika hari hanya kita sudah betul-betul siap. Nah, kalau kita sudah siap dari persiapan tadi, vokal, mental, kemudian materi, sama satu lagi penampilan, hari hanya secara otomatis grogi Anda itu akan turun. Begitu. Ya, jadi rasa deg-degan, bibir pecah-pecah, sariawan enggak ya, beda ya, bukan Beda, itu ya, beda. beda ya. Nah, hal-hal yang seperti itu akan turun secara sendirinya, apalagi kalau Anda dan teman-teman ini sering melakukan hal itu, gitu. Nah, itu udah secara otomatis, udah langsung, oke, aku tahu akan bagaimana nanti kalau misalkan aku grogi, kalau misalkan saya mengalami demam panggung, saya tahu harus bagaimana karena saya sudah pernah membawakan acara yang seperti ini sebelumnya. Oke, betul. Jadi kuncinya adalah jam terbang. Jam terbang. Oke, lagi-lagi di jam terbang ya, Bu. Oke. Selain berarti tadi sebelum ketika acara, sebelum acara ya, pastinya sebelum acara kita menyurvei tempat gitu, Bu. Salah satu caranya. Salah satu, betul, salah satu caranya. Kemudian juga paling utama tadi adalah jam terbang, seperti itu. Nah, untuk seluruh mahasiswa ataupun generasi muda saat ini ya, saya ulangi lagi bahwa ketika kalian mempunyai kesempatan untuk berbicara di depan umum, gunakanlah atau ambillah kesempatan itu ya Bu ya. Betul. Agar kita juga bisa mempunyai pengalaman dan terbiasa berbicara di depan umum, seperti itu. Oke Ibu, seru sekali diskusi kita pada hari ini. Iya, betul sekali. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta Ibu, minta motivasi nih dari Ibu untuk untuk saya pribadi dan juga untuk mahasiswa maupun generasi muda saat ini, kasih motivasi agar lebih bisa mengasah kemampuan di bidang public speaking gitu Bu, biar semangat gitu. Oke, berarti saya harus cosplay jadi motivator dulu ya. Oke, motivasinya apa ya? Motivasinya adalah kemauan sebenarnya ya. Kemauan dalam diri kita untuk belajar, karena tidak ada yang tidak bisa teman-teman, tinggal Anda mau atau tidak mau untuk belajar. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwa public speaking ini adalah keterampilan yang sifatnya investasi. Kalau melihat dari era sekarang ini, persaingan karir ya, betul, pekerjaan, terus setelah itu bisnis, ini sangat persaingannya sangat ketat gitu. Kalau misalkan tidak kita siapkan dari sekarang, ya kita akan kalah dengan yang sudah bersiap dari sekarang gitu. Kalau boleh saya analogikan seperti ini, pelari yang hebat itu tidak akan berlatih 1 atau 2 hari. Untuk maraton berbeda dengan kita jogging pagi biasa. Jadi butuh persiapan yang sangat matang, sama juga dengan public speaking, karena public speaking ini penting untuk membuka banyak peluang, meningkatkan kepercayaan diri dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika ada kesempatan teman-teman sudah punya kemampuan. Jadi kesempatan-kesempatan itulah kita tidak pernah tahu. Siapa tahu dari satu kesempatan-kesempatan lain ada jalan kesuksesan kita, gitu ya. Jadi dari situ mulai disiapkan dari sekarang, sehingga nanti kalau ada perubahan yang apapun kita sudah punya bekal nih, kemampuan public speaking dalam diri kita untuk bersaing dengan yang lain. Mungkin itu ya Mbak Aya. Oke. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini ya Ibu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya petik. Saya sendiri, saya pribadi ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya petik. Jadi bahwa public speaking itu bukan hanya tentang keterampilan yang perlu dipunyai oleh salah satu atau sebagian profesi, tetapi oleh semua orang ya Ibu ya. Betul. Karena dengan kita mempunyai kemampuan public speaking, kita bisa menyampaikan pesan itu dengan keseluruhan. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong ya Ibu ya, seperti itu. Tapi public speaking ini bukan hanya soal kemampuan berbicara juga Ibu, tapi sebagai penunjang kita, penunjang karir kita di masa depan, seperti itu. Selain itu banyak soft skill yang perlu kita asah, yaitu seperti critical thinking, kemudian juga
kolaborasi, dan juga penguasaan teknologi. Seperti itu Ibu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Dinar yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih juga Mbak Aya dan juga tim, luar biasa hari ini ya. Oke, semoga diskusi kita kali ini bisa memotivasi seluruh anak muda yang ada di Indonesia ya Bu ya. Amin, amin. Seperti itu. Baik pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada, sampai jumpa di Mimbar Akademik selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Tia dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Salam. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Aya.